Oke, jadi kalau kemarin kita udah ngebahas laptop 4 jutaan dari Lenovo yang harga 4 juta, menurut saya selling point terbagusnya adalah layarnya dengan Full HD dengan panel IPS. Sekarang kita akan ngebahas dari brand sebelah yang ada beberapa hal yang dikompromi, tapi ada beberapa hal yang lebih bagus ketimbang Lenovo IdeaPad kemarin. Dan perkenalkan, ini adalah Asus E410MAO. Harganya sama-sama 4 jutaan, SSD-nya 512 GB, keyboardnya backlight dan touchpad-nya ada numerik ciri khasnya Asus, dan secara desain dia lebih fresh ketimbang Lenovo kemarin. Sebelum kita masuk ke video, kalian masih ingat gak sih sama Live-On, provider yang biasanya dipakai sama Mas Dika? Nah, provider ini tuh terkenal sama fitur data rollover-nya, yang mana kalau misalnya masa aktif kita nih udah habis, kuotanya tuh nggak akan langsung hangus. Kita tinggal beli aja kuota tambahan, terus nanti kuota yang lama bakal otomatis kegabung sama kuota sisaan kita sebelumnya, alias nabung kuota lah. Nabung kuota ini tuh bisa sampai 1 terabyte. Gokil kan? Nah, nggak cuma fitur data rollover yang jadi alasan Mas Dika pakai Live-On, tapi satu lagi adalah karena harganya yang murah. Di sini tuh pakainya paket yang PowerGo, harganya tuh 50.000 dan udah dapet kuota 20 GB. Terus 20 GB ini tuh nggak dibagi-bagi lagi. Nggak ada tuh kayak kuota malam, kuota pagi, atau semacamnya. Paket yang kita beli tuh langsung full 1 kuota utama. Gak cuma itu, Live-On juga ngasih kita kuota emergency sebesar 3 GB yang otomatis aktif pas kuota utama kita habis. Jadi nggak usah panik kalau kuota kita habis. Kita masih punya koneksi untuk beli paket baru kita. Gimana? Kalau kalian tertarik buat beli, semua linknya ada di kolom deskripsi ya. Jadi nama lengkap dari laptop ini adalah Asus E410MA FHD 457. FHD berarti dia resolusinya Full HD. 457 itu untuk kode warnanya ya. Untuk yang 457 kode warnanya itu untuk yang warna biru seperti yang kita bahas ini. Terus untuk yang 458 itu berarti warnanya putih, dan 459 itu untuk yang warna pink. Asus itu emang demen bikin warna yang milenial banget, warna-warna yang dinamis. Kalau untuk XP, Lenovo itu kan biasanya warna-warna aman ya, warna silver, gold, grey, udah itu aja. Tapi kalau Asus memang dia berani untuk keluar dari zona nyaman. Jadi warna-warnanya itu warna-warna yang anti mainstream. Kalau kita ngomongin SKU, sebenarnya lumayan tricky dan lumayan banyak SKU dari laptop yang satu ini. Jadi kalau saya lihat di marketplace, untuk yang seri kita bahas ini, dia storage-nya menang ketimbang Lenovo kemarin. Jadi kapasitasnya itu ada di 512 GB. Speed-nya pun juga mirip-mirip, ada di kisaran 1800 Mbps. Ketika saya cek di Crystal Bismarck, untuk memori RAM-nya 4 GB, sama-sama on board juga, sama kayak Lenovo, nggak bisa di-upgrade. Tapi ada SKU juga yang 8 GB yang harganya lebih mahal. Jadi untuk harganya, yang varian 4 GB 512 GB ini dia ada di range harga 4,2 juta, 4 juta sampai 4,2 juta. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan untuk yang varian 8 GB itu di harga 4,6 juta. Tapi ada varian lagi yang kalau ini kan dia Full HD memang layarnya, tapi panelnya itu pakai panel TN. Jadi lebih buruk ketimbang di Lenovo kemarin yang harganya 4,3 juta. Tapi setelah saya cek di marketplace, itu ada yang variannya itu pakai IPS. Dan yang menarik, yang pakai IPS ini harganya lebih murah. Itu harganya ada di 4,1 sampai 4,2 juta. Tapi sayangnya memang ada part yang dikompromi. Jadi kalau ini kan dia kapasitas SSD-nya itu 512 GB. Sedangkan untuk yang IPS tadi itu ada di 256 GB. Mirip-mirip juga sama Lenovo IdeaPad yang kita bahas kemarin. Kalau kita ngomongin prosesornya, ya prosesornya sama dengan Lenovo kemarin di range harga 3-4 jutaan. Ini memang kita pasti dapatnya Celeron, dan dia pakai Intel N4020 dengan 2 core, 2 thread sama juga. Yang kalau secara performa ya karena ini Celeron ya harus mindsetnya itu harus diubah ya. Jadi jangan berharap Celeron itu bisa digunakan untuk main game, nggak bisa karena bukan segmentasinya. Harganya aja 4 jutaan. Kalau digunakan untuk editing pun ya bisa, tapi prosesnya bakalan lama banget ya untuk renderingnya. Jadi ini kita tes di Cinebench R15 seperti biasa. Jadi untuk performa single core-nya di Cinebench R15 ini dia cuma dapat 62 poin, kalau untuk multicore-nya di 103 poin. Yang mirip-mirip dengan Intel N4020 yang ada di Lenovo kemarin. Terus kalau kita gunakan untuk kebutuhan Office, ini kita coba kita convert dari PowerPoint ke PDF, itu 150 PDF, dan dia lumayan cepet juga sih ya sebenarnya, 36 detik. Kalau Excel-nya untuk randomize data sebesar ini, dia butuh waktu sekitar 208 detik. Jadi dari performanya ini kalau kita lihat ya dia kebutuhannya ringan ke ringan lah ya, ringan ke medium itu
ya agak berat. Dan kalau secara performa ya sebenarnya karena konfigurasinya sama dengan Lenovo kemarin yang kita bahas ini juga RAM-nya 4GB onboard, gak bisa di-upgrade, ya performanya itu mirip-mirip dengan Lenovo IdeaPad kemarin dengan multicore-nya sekitar 100 poin. Tapi kalau kita ngomongin fitur, ya fitur itu harus berbeda dari brand sebelah dan juga brand lainnya. Kayak contohnya Lenovo sama Asus ini, Lenovo kan ya desainnya IdeaPad dari dulu ya gitu-gitu aja. Tapi kalau di Asus ini, kalau saya lihat screen to body ratio dari layarnya, frame-nya ini dia lebih tipis ketimbang yang Lenovo kemarin. Walaupun sayangnya untuk yang kita bahas ini panelnya TN, sementara Lenovo kemarin IPS, tapi ternyata Lenovo Asus E410MA0 ini juga ada yang varian IPS walaupun komprominya ada di storage-nya yang diturunkan jadi 256, sementara untuk TN itu digedekan jadi 512GB. Dan kalau kita ngomongin soal desain, Asus itu emang jagonya bikin gimmick. Kayak di bagian punggungnya ini, ya warnanya memang biru, tapi kalau kita lihat ada kayak semacam anagram dari logonya Asus. Jadi ada beberapa polkadot di sini yang kalau misalkan ketemu di tengah itu ada logonya Asus yang nggak terlalu kontras ya. Jadi warnanya juga biru yang cuma bisa terlihat kalau kita reflek-reflekan di cahaya seperti ini. Desain itu memang preferensi masing-masing. Kalau saya disuruh milih, Lenovo sebenarnya bagus, tapi karena dari tahun ke tahun desainnya kayak gitu aja, jadi saya bosen. Kalau saya pribadi sih bakalan pilih Asus karena bukan karena dia bagus sebenarnya ya, sama aja, tapi karena dia lebih fresh. Terus kalau kita ngomongin engsel, sama aja di harga 4 jutaan ini baik Lenovo atau Asus, dia engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Kalau Lenovo kemarin bisa dibuka sampai 180 degree lay, kalau ini bisa juga ya. Jadi untuk fitur presentasi enak. Tapi TN kalau misalkan saya lihat langsung kayak gini ya, itu kayak screen bleedingnya bener-bener jujur kalau saya pribadi disuruh milih apakah 256GB storage tapi IPS atau 512GB tapi TN, pilihan yang sulit sebenarnya ya. Kenapa nggak bisa 512GB tapi IPS? Tapi kalau emang bener-bener harus disuruh milih, kalian pribadi pilih yang mana ya? Kalau saya, kayaknya saya bakalan yang 256GB tapi IPS deh. Karena ini bener-bener setelah lihat layar IPS terus lihat layar TN itu kayak, ya jadi kayak mata saya ada yang bermasalah gitu. Terus yang saya suka dari Asus E410 ini ketimbang Lenovo kemarin ketika laptopnya udah kebuka seperti ini, bagian keyboardnya. Kalau untuk keyboard, jujur saya masih suka keyboardnya Lenovo. Kalau secara tactile, secara penggunaan itu masih lebih empuk dan lebih silent. Keyboardnya Lenovo ini masih berisik dan kerasa agak murah walaupun masih oke lah ya di harganya yang 4 jutaan. Cuman kalau kita ngomongin tactile masih enak tactile Lenovo, tapi di Asus E410MA ini dia sudah ada backlit keyboardnya di harga 4 jutaan ya. Backlit keyboardnya itu juga backlit keyboard yang lumayan mahal dengan 3 tingkat adjustment brightness. Jadi nggak asal cuma ada backlit keyboardnya gitu. Tapi untuk numeric padnya yang ciri khasnya Asus ini berbeda dengan ZenBook biasanya. Kalau yang ZenBook touchpadnya itu dia nggak kelihatan kalau ada numeric pad. Dia akan kelihatan ketika kita tekan tombol di bagian pojoknya. Tapi kalau untuk VivoBook ini dia memang ada numeric padnya, tapi walaupun nggak kita tekan, tombolnya itu akan kelihatan. Dan untuk mengaktifkannya sama juga di area kanan tinggal kita tekan tahan. Dan backlightnya itu cuma di tombol on-nya aja. Kalau misalkan kita matikan, indikatornya akan mati, udah gitu aja. Kalau di ZenBook kan itu touchpadnya polos aja, tapi ketika kita tekan dia akan muncul numeric padnya. Yang itu kayak bikin kesannya itu ya tersembunyi gitulah numeric padnya. Tapi kalau ini enggak. Terus untuk keyboardnya enggak kayak Lenovo kemarin. Kalau Lenovo itu tombol powernya memisah dengan keyboard, di Asus E410MA ini enggak. Dia nyatu dengan keyboard dan dia juga bersebelahan dengan tombol delete dan juga backspace. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba ngetik terus typo, wah, dia langsung mati ya. Cuman ini ngeslip aja, jadi kalau misalkan kita nggak kelamaan ya filenya itu masih bakalan ada, nggak bakalan hilang. Lanjut, sekarang kita bahas masalah konektivitasnya. Untuk WiFi dia pakai WiFi 5 sama juga dengan Lenovo 802.11ac, tapi kalau untuk Bluetoothnya Lenovo itu udah pakai Bluetooth versi 5 sedangkan ini 4.1. Untuk bobotnya sama juga ya, bobotnya itu sekitar 1,3 kg ya, mirip-mirip dengan Lenovo kemarin, di bawah 1,5 kg. Kalau untuk ketebalannya ada di 1,8 cm, Lenovo kemarin 1,9 cm, jadi lebih tipis Asus. Kalau untuk portnya di sebelah kanan itu dia cuman ada USB Type A 2.0, di sebelah kirinya baru banyak nih. Ada input power, HDMI, Type A lagi, Type C, dan juga audio jack. Kalau kita ngomongin port, masih banyak punyanya Lenovo. Jadi Lenovo itu USB Type A-nya banyak, lebih banyak ketimbang Asus ini. Terus kalau Lenovo itu ada software bawaan yang namanya Lenovo Vantage, kalau di Asus itu namanya My Asus. Dan fiturnya ini nggak sebanyak ZenBook ataupun seri high-end-nya yang di atas 8 juta ya. Kalau saya lihat di My Asus-nya ini cuma ada customization untuk battery health, terus juga ada fitur True to Life untuk layarnya, dan ada WiFi Smart Control. Udah gitu aja. Untuk mode performance-nya aja nggak ada. Jadi yang balance atau performance itu nggak ada. Ya performance-nya mau kayak gimana pun
dia tetap Intel N4020 2 core 2 thread. Jadi juga dimasukin pun menurut saya juga percuma. Sama seperti Lenovo juga, untuk harganya dia di kisaran 4 jutaan, terus udah dapat Windows 11 dan juga Office 2021, garansinya pun juga sama 2 tahun, tapi ini nggak masuk premium care-nya Asus ya. Kalau Lenovo kan namanya ADP atau Accidental Damage Protection, Asus itu namanya Premium Care, itu biasanya di seri ZenBook atau harga-harga yang 8 juta ke atas baru dapat Premium Care, tapi kalau ini enggak, cuman garansi aja 2 tahun. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus yang harga 4 jutaan, nanti brand lain nyusul ya, kayak Acer, kayak XP itu akan nyusul. Nah, sekarang tergantung kalian mau pilih Lenovo atau Asus. Sudah saya jabarkan masing-masing apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau Lenovo kemarin kelebihannya dia Full HD IPS, tapi di Asus ini juga ada yang varian di harga 4,1 juta itu 256GB, layarnya pakai IPS. Kalau Lenovo kemarin keyboardnya lebih kerasa enak, tapi dia nggak ada backlit. Touchpadnya juga biasa aja di Lenovo kemarin, nggak kayak keyboardnya. Ini touchpadnya pun secara feel-nya juga masih kerasa murah, kerasa plastik. Travel distance-nya pun juga pendek, tapi dia ada numeric pad-nya buat kalian yang suka tabulasi data di Excel. Terus kalau secara konektivitas, Wi-Fi-nya sama, tapi Bluetooth-nya lebih baru punyanya Lenovo, dan konektivitasnya lebih lengkap Lenovo kalau untuk bagian port. Tapi kalau secara desain saya lebih suka Asus, walaupun bobotnya sama 1,3 kilo tapi lebih tipis ini, dan desainnya itu fresh gitu, nggak kayak Lenovo XP yang biasanya desain dari tahun ke tahun desainnya kayak gitu aja. Kalau di Lenovo kemarin webcamnya ada privacy shutter, di Asus ini nggak ada sih ya, tapi keuntungannya ya backlit keyboard sama numeric pad-nya sama SSD-nya yang lebih gede 512GB. Kalau Lenovo kemarin 256, tapi di Asus ini ada yang varian IPS, tapi storage-nya sama kayak Lenovo 256GB. Untuk RAM-nya sama-sama 4GB onboard, nggak bisa di-upgrade. Ya tipikal laptop harga 4 jutaan. Walaupun Asus ataupun Lenovo udah menyediain SKU yang ada langsung 8GB. Kalau kalian disuruh milih, bakalan pilih Asus atau Lenovo? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Dika Stagidi and see you on the next video. Bye-bye.